Michael selaku Ketua Gugus Tugas juga yang ada di Provinsi Bali, bagaimana Bapak melihat kondisi perkembangan COVID di Bali, karena angkanya sudah cukup melandai dan itu merupakan prestasi besar bagi Provinsi Bali saat ini, Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan penanganan COVID-19 sendiri di Provinsi Bali saat ini? Kalau melihat 2 minggu, bukan 2 minggu bahkan 3 minggu, sudah semakin baik perkembangannya dalam penanganan COVID-19. Pertama, kalau dilihat dari penambahan atau munculnya kasus baru yang sudah semakin menurun. Kemudian yang kedua, tingkat kesembuhannya itu semakin meningkat. Kalau dilihat dari provinsi yang jumlah kasusnya besar, 10 provinsi, itu Bali sudah paling tinggi tingkat kesembuhannya, sudah hampir 90%. Kalau melihat data kemarin itu 89,6%, itu tertinggi. Kemudian Bali juga sudah tidak lagi masuk dalam 10 besar kasus COVID-19. Tadinya Bali masuk di 10 besar itu di urutan 8, sekarang sudah di urutan 11, jadi keluar dari 10 kelompok yang besar. Kemudian juga tingkat kematiannya semakin menurun, dan 1 digit, sempat itu sampai 2 digit gitu. Nah, ini berkat arahan dari Bapak Menko Maritim, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ketua Gugus Tugas Nasional Jenderal Doni Monardo, yang secara intensif memberi perhatian khusus penanganan COVID-19 di Provinsi Bali bersama 10 provinsi lain di Indonesia. Bukan 10, 8 provinsi lain di Indonesia, termasuk Bali. Bali mendapat prioritas perhatian. Jadi hampir setiap hari saya diajak rapat oleh Bapak Menko Maritim beserta menteri terkait di dalam penanganan COVID-19 ini. Karena itu saya langsung tangani, saya pimpin sendiri, saya arahkan kepada ketua harian dan juga dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, kemudian kepala BPBD, serta pengelola rumah sakit. Kemudian yang utama adalah saya melibatkan desa adat untuk mengoptimalkan upaya dalam rangka mengendalikan munculnya kasus baru ini. Gitu. Nah, jadi di hulu itu memang kita harus mencegah seoptimal mungkin munculnya kasus baru. Karena itu saya berbicara dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali agar mengeluarkan surat edaran melarang demonstrasi di wewidangan desa adat. Astungkara sekarang demonstrasinya sudah sangat berkurang, sudah hampir tidak ada. Kemudian juga desa adat mengeluarkan keputusan membuat parade untuk pencegahan COVID-19 di wilayah desa adat. Ini dampaknya sangat bagus. Kemudian yang berikut adalah saya juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, pengelola rumah sakit, pengelola laboratorium yang menguji PCR ini, agar pengelolaan penanganan pasien di rumah sakit dilakukan dengan lebih baik supaya lebih cepat sembuh, dikombinasikan antara pengobatan secara kesehatan, ilmiah, medis, dan juga pengobatan dengan menggunakan kearifan lokal. Gitu. Jadi dua-duanya dipakai, seperti aromaterapi Sahabat Barat itu diterapkan sekarang sehingga lebih cepat sembuhnya. Gitu.
baik yang ditangani di rumah sakit maupun juga di karantina. Hal berikut yang membuat penularan itu menurun COVID-19 ini karena mereka yang kena COVID-19 yang tanpa gejala itu langsung kita karantina. Gitu. Sebagian besar di karantina, fasilitasnya disiapkan oleh pemerintah. Jarang sekarang melakukan isolasi mandiri. Dulu isolasi mandiri tidak tertib, tidak disiplin, sehingga menjadi klaster baru di rumah tangga. Gitu. Jadi sekarang kita tangani di karantina. Gitu. Tentunya banyak sekali upaya pemerintah dalam proses penanganan COVID-19 ya Pak ya, dan hasilnya dilihat dari penurunan jumlah yang terinfeksi dan peningkatan jumlah yang sembuh. Tentunya itu sebuah prestasi. Nah kebetulan COVID-19 ini juga tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan Pak, ekonomi, pendidikan, pariwisata. Bagaimana peran pemerintah untuk ikut membantu bidang-bidang tersebut agar tetap survive Pak? Tentunya ekonomi dan pariwisata ini sangat jatuh gitu terkait dengan COVID-19, akibat dari COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini sudah sangat terasa untuk dunia pariwisata. Betul. Karena pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan yang melarang orang asing berkunjung ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi otomatis tidak ada turis asing ke Bali. Tetapi untuk wisatawan Nusantara itu kita sudah mulai buka sejak tanggal 31 Juli yang lalu. Nah, sekarang setelah dibuka wisatawan Nusantara ini ternyata juga yang datang ke Bali sampai saat ini sudah 2 bulan lebih, 2 bulan setengah lebih malah, karena dari 31 Juli, Agustus, September, Oktober, jadi Oktober sudah 20-an sekarang. Jadi angka yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai itu nggak pernah mencapai 5.000, selalu di bawah 5.000. Rata-rata antara 2.500 sampai 3.000. Sekali-sekali itu ada 4.000-an. Jadi memang walaupun sudah dibuka itu wisatawan Nusantara ini, sangat kelihatan bahwa masyarakat itu belum merasa nyaman datang ke Bali. Akibatnya hotel dan restoran sepi. Jadi yang paling merasakan dampaknya ini adalah pelaku usaha jasa pariwisata. Jadi betul-betul sekarang mengalami beban berat, sehingga banyak sudah yang mengalami PHK, kemudian ada juga yang dirumahkan, gitu. Nah, hanya memang pariwisata ini adalah sektor yang sangat sensitif terhadap bencana alam. Dulu pernah ada virus SARS, kemudian bencana erupsi Gunung Agung, sebelumnya pernah ada bom, gangguan keamanan, sehingga menurun wisatawannya. Tapi begitu situasi normal kan orang langsung datang, langsung tetap mencintai langsung hidup pariwisatanya. Jadi ini saya kira suka duka sebagai dunia pariwisata di Bali ini, ya kita harus memahami bahwa itulah kejadian yang menjadi bagian dari suka dukanya pariwisata. Di saat situasi normal, Bali paling banyak menikmati. Di saat situasi tidak normal, ya dampaknya paling besar. Sekarang pertumbuhan ekonomi Bali kan di triwulan 1 turun 1,14%, negatif, kontraksi. Ya, triwulan kedua turunnya 10,98%, lebih tajam lagi kontraksinya, negatif hampir 11%. Tapi di triwulan 3 sudah mulai membaik, karena memang saya sudah mulai melaksanakan langkah-langkah upaya pemulihan pariwisata dengan para
pelaku usaha jasa pariwisata, termasuk juga dengan KRI dan juga para pihak. Jadi sudah mulai kelihatan hasilnya, dan juga kita carikan bantuan hibah untuk sektor pariwisata dari APBN. Saya bertemu langsung dengan Bapak Menteri Pariwisata, mengajukan surat resmi memohon diberikan bantuan untuk pemulihan pariwisata di Bali, baik untuk pemerintah daerah yang terdampak dari pariwisata karena selama ini mengandalkan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan restoran. Sekarang karena nggak ada turis, ya anjlok langsung 90% anjlok. Sekarang hunian itu hanya 10%, ya hanya 10%. Jadi besar sekali dampaknya. Kita sudah melakukan upaya-upaya, kemudian juga bantuan untuk para tenaga kerja yang di PHK dan yang dirumahkan itu juga dibantu dari Kementerian Tenaga Kerja, sehingga bisa menolong para dunia usaha kita, itu tidak terlalu berat bebannya. Juga untuk UMKM kita bantu dari APBD Provinsi Bali, juga saya upayakan dari APBN, sehingga paling tidak beban operasionalnya itu bisa berjalan. Tentunya sudah banyak pemerintah lakukan untuk tetap mencegah COVID-19 ini meluas di masyarakat Bali, dan tentunya sekarang tugas masyarakat Bali untuk menjaga protokol kesehatan. Bagaimana bisa diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di Bali untuk tetap melakukan protokol kesehatan yang baik? Nah, itu harus tetap diberikan pemahaman dan membangun kesadaran kolektif masyarakat. Karena itu saya sebagai gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian peraturan gubernur agar masyarakat lebih taat, lebih tertib, lebih disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan peraturan gubernurnya sudah ditindaklanjuti oleh para kepala daerah di kabupaten kota, juga mengeluarkan peraturan bupati, peraturan wali kota untuk di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat menjadi lebih tertib, lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk juga penegakan disiplin oleh Satpol PP bersama pihak keamanan TNI dan Polri bersinergi untuk melakukan operasi penegakan disiplin bagi masyarakat agar selalu memakai masker, selalu jaga jarak dan cuci tangan, dan tidak boleh berkerumun. Nah, gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih banyak. Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak.